Dilansir dari laman halodoc.com, ada berita mengenai kasusnya meningkat. Ini 8 cara perkuat sistem imun tangkal virus corona yang ditulis oleh Dr. Rizal Fadli. Nah, seperti dikutip dalam halodoc.com, pada hari Kamis 26 Maret 2020, jubir pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan jumlah total pasien positif tertular virus corona di Indonesia mencapai 893 orang. Dari hari ke hari, kasus virus corona di negara kita memang terus bertambah. Namun, kita tak boleh panik dibuatnya, melainkan terus meningkatkan kewaspadaan. Ya juga sih. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah serangan virus corona. Salah satunya dengan meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, terus mengingatkan agar masyarakat menjaga dan memperkuat sistem imun atau kekebalan tubuh. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan sistem imun untuk agar terhindar dari COVID-19? Nah, berikut beberapa upaya yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, istirahat yang cukup. Tidur malam yang berkualitas merupakan cara tersimpel untuk memperkuat sistem imun. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa setidaknya membutuhkan tidur selama 7-9 jam tiap harinya. Ingat, tanpa tidur yang cukup, tubuh tidak dapat memproduksi sitokin dengan jumlah yang banyak. Padahal sitokin merupakan sejenis protein untuk melawan infeksi dan peradangan yang secara efektif menciptakan respon imun. Nah, sitokin ini memproduksi dan melepaskan selama kita tertidur. Istirahat yang cukup juga bisa memupuk produksi sel T di dalam tubuh. Sel T merupakan kelompok sel kekebalan tubuh yang berperan penting dalam sistem imun terhadap virus. Sel T akan menyerang dan menghancurkan sel pembawa virus. Di samping itu, tidur yang berkualitas juga bisa meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh terhadap ancaman penyakit. Nah, yakin masih mau begadang? Awas, melemahnya sistem imun itu jadi taruhannya. Nah, yang kedua itu kita harus rajin atau rutin berolahraga. Cara memperkuat sistem imun untuk melawan virus corona juga bisa melalui olahraga. Keistimewaan olahraga amat beragam. Salah satunya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nggak percaya? Menurut ahli di National Institute of Health Medley Nepes, olahraga bisa merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih. Sel darah putih merupakan sel kekebalan tubuh yang melawan berbagai penyakit. Melalui olahraga juga sel darah putih yang kita punya bisa bersirkulasi lebih cepat. Alhasil, sel-sel tersebut bisa lebih awal untuk mendeteksi penyakit. Menariknya lagi, olahraga juga bisa membantu mengeluarkan bakteri dari paru-paru dan saluran pernafasan. Kondisi inilah yang bisa mengurangi resiko terjangkit flu atau penyakit lainnya. Bagaimana dengan intensitasnya? Menurut anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dalam Physical Activity in Adult, orang dewasa umur 18 sampai 64 tahun harus melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik aerobik intensitas sedang dalam 1 minggu. Bisa juga 75 menit aktivitas fisik aerobik dengan intensitas yang tinggi dalam 1 minggu. Yang ketiga, ada makanan bergizi dan seimbang. Nah, biasanya kita makan apa sih? Nah, gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Caranya dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih,
dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Yang keempat, makanan penunjang sistem imun. Cara memperkuat sistem imun juga bisa melalui makanan-makanan yang baik bagi sistem kekebalan tubuh. Contohnya, brokoli dan bayam. Brokoli kaya serat, antioksidan, vitamin A, C, dan E. Kandungan nutrisi inilah yang bisa memperkuat sistem imun tubuh. Sedangkan bayam hampir serupa. Sayuran hijau ini kaya antioksidan, beta-karoten, vitamin C, dan vitamin A. Nutrisi ini juga dibutuhkan tubuh untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain bayam dan brokoli, masih ada makanan lainnya yang bisa kita konsumsi. Contohnya bawang putih, sayur-sayuran, kunyit, buah-buahan seperti jeruk, lemon, kiwi, beri, jambu, hingga pepaya, dan makanan laut seperti ikan, karang, dan tiram. Lalu juga yogurt. Yang kelima, hindari atau jangan merokok. Mau rokok nikotin atau elektronik, baik perokok pasif maupun aktif, terpapar nikotin amat merugikan bagi sistem kekebalan tubuh. Nikotin bisa meningkatkan kadar kortisol atau hormon stres yang mengurangi pembentukan antibodi sel B dan respon antigen sel T atau kelompok sel dalam sistem imun tubuh. Nah, sudah tahu kan cara memperkuat sistem imun untuk menangkal virus corona penyebab COVID-19? Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Nah, ada lagi yang keenam, itu batasi konsumsi alkohol. Kata siapa alkohol bisa mematikan virus corona di dalam tubuh? Ingat, itu hanyalah rumor atau hoax semata. Alkohol memang bisa membunuh virus corona, tetapi pada permukaan benda mati, bukannya di dalam tubuh. Konsumsi alkohol secara berlebihan bisa menjadi bumerang bagi diri, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ingat, kadar alkohol yang berlebihan di dalam tubuh bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, batasilah atau hindarilah konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, selanjutnya, kelola stres yang baik. Cara memperkuat sistem imun juga bisa melalui tips ini. Ingat, stres bisa memicu tubuh untuk terus memproduksi hormon kortisol. Tingginya hormon kortisol dalam tubuh bisa membuat sistem imun melemah. Oleh karena itu, ketika stres menyerang, cobalah kelolanya dengan baik. Kamu bisa kok untuk meluangkan waktu melakukan hobi, aktivitas bersosialisasi, melakukan teknik relaksasi atau olahraga. Jangan salah, olahraga juga bisa memperlambat pelepasan hormon stres loh. Yang selanjutnya itu ada pertimbangkan herbal dan suplemen. Beberapa produk herbal dan suplemen bisa membantu untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Hal yang perlu dicatat, beberapa herbal dan suplemen dapat berinteraksi dengan obat-obatan lain. Oleh karena itu, bagi kamu yang sedang mengkonsumsi obat-obatan, diskusikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi suplemen atau herbal. Lampu kuning di atas usia 40 tahun. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC Amerika Serikat, ada dua kelompok yang sangat rentan terhadap serangan virus corona terbaru SARS-CoV-2. Pertama, mereka yang memiliki penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan paru-paru. Kedua, mereka yang masuk dalam kategori lansia. Apa sebabnya? Lansia di sini sangat berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Singkatnya, semakin usia bertambah tua, sistem kekebalan tubuh pun semakin tergerus. Sistem imun seseorang bahkan bisa saja menurun lebih cepat dari semestinya. Tentunya, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor.
Ketika seseorang berada di usia 40 tahun ke atas, sistem kekebalan tubuh yang menua semakin tak mampu untuk menangkal penyakit. Sistem kekebalan tubuh ini hanya mampu bertahan dari penyakit yang sudah menyerang. Contohnya, penelitian dari Austria menemukan bahwa efektivitas anti-tetanus akan menurun sejak usia 40 tahun. Di usia 60 tahun pun, 16% dari mereka yang divaksinasi tak lagi terlindungi. Kata ahli dari Imperial College London, Inggris, setelah usia mencapai 65 tahun, seseorang tidak mempunyai berbagai jenis sel yang dibutuhkan untuk melawan infeksi baru karena kualitas sel yang dimilikinya telah menurun. Sel di sini contohnya naive T-cell atau kelompok sel kekebalan. Biasanya, sel ini akan berkeliling dan memberi peringatan ketika mereka menemukan infeksi. Namun, ketika sel telah menua, sel yang akan terbentuk semakin sedikit. Kok bisa? Nah, hal ini disebabkan karena kelenjar kecil di belakang tulang dada atau thymus, tempat mereka berkembang, telah menyusut. Inilah yang membuatnya berkurangnya sistem ketahanan tubuh. Singkatnya, sistem imun jadi enggak efisien, terutama menghadapi virus baru seperti virus corona yang tengah mewabah. Nah, mau tahu lebih jauh mengenai masalah ini atau memiliki keluhan kesehatan lainnya, kamu bisa bertanya melalui langsung pada dokter lewat fitur chat dan voice atau video call, atau juga bisa membuat janji dengan dokter di rumah sakit rujukan COVID-19 yang dekat tempat tinggalmu melalui aplikasi Halodoc.